kita bisa melakukan amal soleh ini hanya di dunia. Maka salah satu kenikmatan yang hilang di surga, kita sudah masuk surga nih. Ada kenikmatan yang hilang itu di surga, kita tidak bisa zikir. Karena di surga itu udah nggak boleh ngapa-ngapain udah. Padahal tinggal makan, minum, tidur, kira-kira gitu. Ya, beramal soleh udah nggak ada lagi. Zikir yang nikmat itu, zikir nikmat apa enggak? Nikmat zikir itu. Dan itu kita kalau di dunia, ini udah hadis sudah saya sampaikan dalam pengajian taklim pagi. Ketika di dunia kita kurang zikir, kita masuk surga itu masih nyesal dulu ya Allah. Bayangin. Makanya kan dunia inilah tempat beramal soleh. Wala yatasawwar wujuduhu fi ghairi hadal battah. Li'annal akhirah darul jaza wa laysat bidari amal. Karena di akhirat itu adalah tempat membalas, bukan beramal. Dunia ini tempat beramal. Dan makanya dunia ini harus menjadi tempat yang asyik itu untuk melakukan amal. Karena memang di akhirat nanti tidak beramal. Karena akhirat itu darul jaza, tempat balasan. Kalau dengan bahasa lain, akhirat itu panen, bukan nanam. Ya. Ketika seseorang menanam itu, ya, adalah kenikmatan yang luar biasa. Setiap orang menanam mesti berharap panen nggak? Ya, berharap panen. Andaikan pun tidak panen, andaikan pun ini di dunia nih, andaikan pun tidak panen orang menanam itu, dia sadar dengan segala hal dalam proses, dia tetap senang karena bisa menanam. Ini masalahnya ini kita tidak punya kesempatan untuk bercocok tanam. Di dunia yang Allah berikan kepada kita dengan segala fasilitasnya, dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, tapi fasilitas yang Allah berikan kepada kita tidak kita gunakan untuk bercocok tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati, saya muliakan guru kita Bapak Dr. Anas Kiai Haji Mahmud Agung. Yang saya hormati Bapak Haji Agus Rusbana, yang saya hormati Bapak Ketua kita, Bapak Nadari Hadan, yang saya hormati para pengurus Jamaah Qobah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melaksanakan takbir kita kembali taklim Baitul Islam yang mulia ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaat di dunia dan akhirat. Sebelum ajaran taklim kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan hajat kita, niat kita diberikan umur yang panjang dan mahal ibadah, diberikan keberkahan, banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Al-hadian yang Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita dengarkan, kita ikuti pembacaan sholawat yang akan disampaikan oleh saudara kita Syekh Budi. Kepadanya dipersilakan.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana Faghfir lana ma madu ya wasi'al karami. Ya Rabbi Iyalah, tangan itu kan hidup yang asik ya. Tangan pada awas intinya. Gini lah Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalain wal fariqaini min urbi wa min azami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amirun al-amirun naifana ahadun abari fi qalila minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأحوال مقتحم. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma Dorong. nas'aluhu bihi siwaka inda hululil haditsil amali. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Yahtalin qadbutoha mutlaqan abada wa mata sya'a ba'asna bimadad zamani. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian pembacaan sholawat, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan, kita simak penyampaian materi oleh guru kita yang bertema hidup yang asyik. Yang disampaikan oleh guru kita Bapak Dr. Rizky Haji. Padanya di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam yang kita syukuri hadir di majlis yang paling mulia ini, menikmati segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya memang hidup kita ini harus asyik, harus enak, harus nyaman. Kalau Quran menggunakan istilah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa yang menjadi kenikmatan hidup ini? Ayo dek, duduk dek. Salam. Apa yang menjadi kenikmatan hidup ini kan sebetulnya adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah bukan berarti di masjid nggak pulang-pulang. Ya, taat kepada Allah adalah beraktivitas. Ya, beraktivitas dengan apa yang menjadi profesinya, kemampuannya. Ketika kita melakukannya itu semata-mata taat kepada Allah, itulah kehidupan yang sebenarnya. Karena hidup ini kan antara iman, amal, dan janji Allah. Kita ini kan sama janji Allah masih rada apa iya? Apa awang-awangan atau apa? Apa iya ya kalau saya rajin berinfak terus nanti tapi kalau rajin nyolong kayaknya raja banyak duitnya kan gitu. Iya kan gitu. Ya. Artinya wa'dullahi haqqun. Janji Allah itu pasti benar. Cuma kita tidak menikmati itu. Ya. Bahkan bisa jadi lari dari apa yang Allah janjikan kepada kita. Maka akhirnya muncullah para koruptor-koruptor, pencuri-pencuri, pembohong-pembohong. Karena memang apa yang dilakukan oleh dia seperti ya nyaman gitu ya. Makanya kan kalau antum lihat akhir zaman ini keadaan terbalik. Yang jujur hancur, ya. Yang berbohong makmur. Kira-kira begitulah ya. Ya. Kita melihat seperti itu. Ya. Kita melihat seperti itu seolah-olah apa yang terjadi pada kehidupan ini. Sehingga orang kalau mau jujur itu nggak tahan. Orang mau sabar itu nggak tahan. Nah, makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebetulnya sudah memberikan umur kita panjang. Kenapa umur kita panjang? Karena ada bayi yang meninggal, berarti pendek umur. Jadi antum umurnya panjang. Jadi nggak ada istilah umur pendek, panjang. Karena banyak bayi yang sudah meninggal, bahkan di dalam perut yang sudah meninggal. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menikmati umur yang sudah Allah berikan ini dalam rangka taat kepada Allah sehingga mahbubun wa matlubun, sehingga kita betul-betul mencintai kehidupan. Jadi orang nggak mau mati itu sebetulnya karena hidup ini enak. Enaknya apa? Beramal. Makanya kan ada istilah Pak, mantan preman. Karena jadi preman capek kan. Ya capek. Nempelengin orang emang nggak capek. Tapi kalau mantan orang baik nggak ada. Ya. Maka ketika orang menikmati kebaikan itu, ya, dia akan merasakan hidup ini asyik, enak.
khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu itu yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Panjang umurnya itu artinya kalau saya memahami ya antum ini kita ini ya. Panjang umur kita ini. Karena banyak bayi yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita jadikan kenikmatan hidup ini dalam istifadul umri, dalam memanfaatkan umur. Tidak ada yang lain kecuali taat. Quran menggunakan istilah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada lagi. Jadi kekacauan hidup kita ini adalah karena kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Sumbernya dari situ. Ya. Keadaannya di situ. Wa kullama kanal umru atwalu fi ta'atillah kanatil hasanat aksar wa darajat arfa. Tinggal ketika umur yang sudah Allah berikan kepada kita ini adalah kita gunakan untuk taat kepada Allah, maka kebaikan-kebaikan kita dapatkan dan Allah naikkan derajat kita. Naikkan derajat itu bukan berarti harus jadi presiden, harus jadi menteri. Menikmati kehidupan dengan segala apa yang Allah perintahkan. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri Allah menghukum hambanya itu dia tidak menikmati apa yang Allah perintahkan. Pejabat yang korup itu tidak nikmat. Ya, tidak nikmat. Pejabat pembohong tidak nikmat. Siapapun yang hidup ini tidak mengikuti apa yang menjadi landasan apa yang diperintahkan oleh Allah, pasti tidak nikmat. Karena manusia diciptakan oleh Allah memang untuk menikmati hidup. Makanya sakharalakum ma fis samawati wal ard. Allah tundukkan segala yang di langit dan di bumi untuk manusia. Di laut, di udara. Ya. Itu laut itu Pak, kalau Allah nggak tundukkan tuh ngambek mulu sama orang itu. Ya. Marah terus laut itu. Ya. Karena ditundukkan oleh Allah untuk jadikan kehidupan kenikmatan manusia, maka laut menjadi indah. Ya. Walaupun ada yang takut naik ke laut ya. Ada ya. Ada. Ya, itu sebenarnya kenikmatan. Allah sudah tundukkan sakharalakum al-bahar, sudah aman. Ya, jadi ketika memang itu sedang ngamuk laut, berarti ya kan ada cuaca-cuaca yang menjelaskan itu. Semuanya ada ilmunya. Jadi ketika kita hidup ini taat kepada Allah dengan segala kebaikannya, Allah akan naikkan derajat kita dengan menikmati hidup. Karena manusia ini hidup di dunia ini adalah bagian dari karunia Allah. Sebetulnya nggak ada alasan kita putus asa, nggak ada alasan. Ya, kita putus asa nih nggak ada alasan. Karena Allah memberikan terus nikmat kepada kita. Apa yang Allah nggak berikan kepada kita? Cuma kita pengen kalau duit rada banyakan gitu doang. Ya, seluruh fasilitasnya sudah. Wa amatuluhu fi ghairi ta'atillah fabala'un wa syarrun. Sedangkan ketika umur itu Allah berikan kepada kita dan kita tidak taat kepada Allah, itu adalah musibah. Bala. Wa syarrun, keburukan. Tuksirus sayiat tatado'ab al-khoti'at. Maka keburukan itu akan ada pada kita dengan memperbanyak kesalahan-kesalahan. Kalau kesalahan ini dianggap seperti penyakit ya,
kesalahan itu seperti penyakit. Sakit apa yang enak? Nggak ada kan? Ya. Artinya secara perasaan sakit nggak ada yang enak. Artinya kalau kesalahan itu diupamakan penyakit, satu penyakit saja, kesalahan kita sudah berulang-ulang, berarti kenikmatan hidup semakin jauh. Kalau kesalahan kita itu adalah dianalogikan, dikiaskan dengan penyakit. Ya. Waman jama minan nas anu yuhibbu tulul baqa fid dunya liyaktasir minal a'mal as-salihah al-muqarrabah ila Allah Ta'ala. Siapa yang ingin menikmati hidup di dunia ini adalah kenikmatan supaya dia beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan nyaman nih kalau segala apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, walaupun sudah tentu mastata'tum. Ya, tetap ya. Intinya jangan meninggalkan yang Allah perintahkan. Salat, oke lah, salat zuhur jam 2 kira-kira gitu. Ya, salat subuh jam berapa? 5:30, ya 5:30 udah habis waktunya. Ya 5:30 lah kira-kira, enggak apa-apa. Ya, kalau memang baru menikmati sampai situ. Intinya jangan sampai perintah Allah kita tinggalkan. Itu kuncinya dulu. Itu pun sudah aman sebetulnya, aman. Ya. Tapi ketika antum melakukan afdal minhu, lebih utama dari itu, terasa nyamannya juga. Karena ibadah ini kan sebetulnya ibadah itu kan urusan spiritual, urusan hati. Sama dengan makan urusan apa? Perut, fisik. Ya kita makan seadanya enak nggak? Enak aja gitu kan. Tapi ada nggak yang lebih enak dari itu? Ada. Gitu. Sama dengan ibadah juga begitu. Apa yang kita lakukan itu sudah enak itu. Tapi jangan salah, ada yang lebih enak dari itu. Ya. Makanya kan yang sering saya sampaikan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Karena bagaimanapun keadaannya, yang Allah tawarkan kepada kita adalah beramalah kamu dengan sebaik-baiknya amal. Bukan sekedar berbuat baik. Bukan sekedar makan. Harus makannya yang bergizi. Tapi bukan makan MBG, bukan. Bukan. Ya, itu ya. Fa'in kana ma'adalika harisan 'alaiha wa musmiran fiha wa mujaniban lima yashghulu anha min umuri dunya wa huwa bis-shadiqina asbah. Jadi kalau kita terus menjaga kebaikan-kebaikan itu akan muncul buah-buah berikutnya. Kenikmatan-kenikmatannya akan terus datang kepada kita. Makanya kan orang melakukan kebaikan itu penasaran atau nyesal? Hah? Penasaran, kalau nyesel dia belum melakukan kebaikan. Itu bedanya. Ketika kita melakukan kebaikan sesuai dengan kemampuan kita, kita akan penasaran. Ingin melakukan lebih baik dari apa yang sudah kita lakukan. Ya. Makanya hidup ini kalau kita tidak melakukan apa yang mau kita lakukan akan muncul nyesal. Antum kalau subuh kesiangan nyesel nggak? Masya Allah, luar biasa itu. Ya, luar biasa itu, mantap itu. Ya. Iya. Itu kalau antum kesiangan subuh nyesel tuh, wah itu mantap itu sudah sebetulnya itu. Ya Allah. Cuma nyeselnya tiap hari gitu ya. Nah, nyesel itu kan sewaktu-waktu. Kalau nyesel setiap hari bukan nyesel itu. Ya. Hobi. Nah, ya. Jadi ada kalau harison, kita jaga kenikmatan itu, Masya Allah.
Ya. Wa in kana mutakasilan ana wa musawwifan fiha anil al-amalus shalih. Ya. Walaupun memang pada keadaan tertentu kita kadang suka males. Ya, suka nunda musawwifan. Entar dulu lah. Ya. Ya, itu penyakit umum sebetulnya. Ya. Artinya itu karakter yang ada pada kita tidak pungkiri. Ada takasul wa musawwib, yaitu malas dan menunda-nunda. Kaitannya dengan amal soleh. Kalau bukan amal soleh enggak kenceng. Ini malam ini ada bola enggak? Enggak ada ya? Ada. Iya, artinya ya bukan nonton bola enggak boleh, bukan. Memang prioritas ini, makanya nanti kalau boleh jangan di Amerika dan jam 2 begitu gimana sih. Kalau dulu kan jam 10 ya, jam 8 ya. Di negara lainnya. Ya. Ya. Jadi menikmati keadaan dengan amal soleh itu memang dalam keadaan tertentu kita merasa jenuh. Ya, sehingga akhirnya ditunda. Maka kita akan mengenal istilah istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Manusia memang ada jenuh tadi. Ya, sehingga amalan-amalan yang dia lakukan bisa jadi tertunda. Bahwa minal kadibina al-muta'allilin. Sebetulnya ketika kita malas, nunda-nunda, itu membohongi diri sendiri. Kita membohongi diri kita sendiri tanpa sadar. Ya. Sekaligus kita banyak alasan, muta'allilin. Alasannya ada aja. Ya. Nah, sehingga seolah-olah malas dan menunda tadi seperti sesuatu yang wajar, padahal enggak. Wasari'u, perintahnya bersegera perintahnya. Ya. Bukan sekedar hanya melakukan, tapi bersegera, tidak boleh menunda, tidak boleh malas, dan supaya melakukannya dengan ahsanul amal. Ini sudah tentu proses, ya, dengan proses yang tidak mudah, ya. Makanya tetap dimaklum, ya. Kalau yang subuh kesiangan tetap dimaklum, kecuali Haji Agus kalau kesiangan udah nggak dimaklum, ya. Bang Simung tuh udah nggak ada maklum itu. Kalau Nana masih maklum. Gimana Bang Simung? Nana masih maklum nggak? Maklum ya. Tuh. Ya. Iya, artinya proses itu memang terjadi, ya. Proses itu terjadi pada setiap diri kita. Makanya kita juga mengajak kebaikan harus sabar. Ya. Karena hari ini belum, minggu depan belum, tahun depan belum juga bisa jadi, ya terus. Ya. Karena proses yang terjadi pada setiap diri manusia berbeda. Makanya kita supaya bergaul dengan orang-orang soleh supaya prosesnya lebih cepat. Udah malas bergaulnya sama yang lebih malas. Tambah. Kenapa Rasulullah memerintahkan kepada jalisil ulama, jalisis sholihin? Karena kita ini terlalu banyak alasan untuk banyak melakukan kebaikan. Di sekeliling kita juga begitu, ya sudah. Ya, maka mudah-mudahan Aqobah ini menjadi satu cara antum, ya, untuk bisa tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Karena dari jamaah ini ada yang rajin selalu hadir, yang jauh hadir, yang dekat
Ya begitu memang, kita juga tidak apa namanya, tidak bisa memaksa karena kebaikan milik Allah. Allah akan berikan kebaikan kepada yang Allah cintai. Ya. Tidak semua orang menikmati kebaikan. Karena kebaikan itu tidak bisa kita beli di supermarket. Ya. Kebaikan itu menjadi hak prerogatif Allah, sehingga ketika manusia satu mampu melakukan kebaikan, yang lain belum tentu. Ketika yang satu senang terhadap kebaikan, bahkan dia bukan senang, benci. Begitu berikutnya. Ya. Makanya dalam fikih dakwah itu kita harus sabar. Nah, kembali kepada kita sekarang, sebetulnya malasnya kita, menunda-nundanya waktu kita, itu tanda kita membohongi diri kita sendiri. Ternyata enak juga dibohongin diri sendiri ya. Ya, kenapa? Akhirnya besok begitu lagi, kan namanya enak gitu. Ya. Kadibin wa muta'allilin. Li'anna man ahabba ayyabqa li ajli syai'in wajada fi goyatil hirsi ala dalika li syai'i makhofata ayyaputahu. Jadi ketika orang itu mencintai sesuatu, ya, dia akan menemukan, ya, dia akan menemukan sesuatu itu dengan kenikmatannya dan takut kehilangan. Ya minimal tadilah ada perasaan begitu subuh kesiangan menyesal. Maunya si subuh berjamaah ini, kok bangunnya 5:30, 6:30. Hatinya dia menyesal, itu masih bagus lah, masih bagus, masya Allah. Ya, itu masih bagus. Ya. Masih ada nur, karena kebaikan itu kan cahaya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Masih ada cahayanya, cahayanya tidak padam. Ada orang yang sama sekali tidak sholat, ya kan? Ya. Dan dia menganggap itu sesuatu yang biasa. Karena hatinya sudah padam, sudah gelap. Tapi ketika dia merasakan tadi ada rasa penyesalan, ya, ketika berlalu kebaikan yang dia lakukan, sababan wal amasla yumkin ila fid dunya. Ini yang menjadi catatan. Kita bisa melakukan amal soleh ini hanya di dunia. Bahkan salah satu kenikmatan yang hilang di surga, kita sudah masuk surga nih. Ada kenikmatan yang hilang itu di surga, kita tidak bisa zikir. Karena di surga itu udah nggak boleh ngapa-ngapain udah. Padahal tinggal makan, minum, tidur, kira-kira gitu. Ya, beramal soleh udah nggak ada lagi. Zikir yang nikmat itu, zikir nikmat apa enggak? Nikmat zikir itu. Dan itu kita kalau di dunia, ini udah hadis sudah saya sampaikan dalam pengajian taklim pagi. Ketika di dunia kita kurang zikir, kita masuk surga itu masih nyesal dulu, ya Allah. Bayangin. Makanya kan dunia inilah tempat beramal soleh. Wala yatasawwar wujuduhu fi ghairi hadal battah. Li'annal akhirah darul jaza wa laysat bidari amal. Karena di akhirat itu adalah tempat membalas, bukan beramal. Dunia ini tempat beramal. Dan makanya dunia ini harus menjadi tempat yang asyik itu untuk melakukan amal. Karena memang di akhirat nanti tidak beramal. Karena akhirat itu darul jaza, tempat balasan. Kalau dengan bahasa lain, akhirat itu panen, bukan nanam. Ya. Ketika seseorang menanam itu, ya, adalah kenikmatan yang luar biasa. Setiap orang menanam mesti berharap panen enggak? Ya, berharap panen. Andaikan pun tidak panen, andaikan pun ini di dunia nih,
andaikan pun tidak panen orang menanam itu, dia sadar dengan segala hal dalam proses. Dia tetap senang karena bisa menanam. Ini masalahnya ini kita tidak punya kesempatan untuk bercocok tanam. Di dunia yang Allah berikan kepada kita dengan segala fasilitasnya, dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, tapi fasilitas yang Allah berikan kepada kita tidak kita gunakan untuk bercocok tanam. Mungkin di dunia tidak menyesal, mungkin. Ya, tapi di akhirat pasti menyesal. Yang lebih menyesal lagi, ya, yang lebih menyesal lagi, dunia tempat beramal ini kita tidak beramal dengan sebaik-baiknya. Ketika kita nanti di akhirat darul jaza, kita mendapatkan apa? Balasan-balasan hukuman. Ya. Ini memang tidak mudah nih memahaminya. Ya. Karena kita ini punya sifat optimis kelihatannya. Wah, masih panjang umur saya kan gitu. Gitu ya. Bang Simung kira-kira berapa hari lagi? Pasti masih panjang kan Bang ya? Tuh pasti panjang. Enggak. Ya. Ya. Jadi kita ini kan orang-orang yang kelihatannya optimis. Ya. Seperti waktu yang Allah berikan kepada kita masih lama. Sehingga waktu yang ada ini ya. Makanya kan ada magmun. Kita ini terjebak oleh dua keadaan. Satu sehat, dua farog. Kita ditipu oleh dua keadaan, yaitu waktu senggang dan waktu sehat. Makanya Rasul menyatakan a'maru ummati baina sittin was sab'in, umur umatku antara 60 dan 70 itu sebetulnya sudah sinyal yang jelas supaya kita ini betul-betul mempersiapkan apa yang akan terjadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligot. Ya. Saya harapkan surat apa? Surat Al-Hasyr kalau salah. Coba itu dihafalin itu. Paling tidak kalau sholat baca satu ayat nggak apa-apa dah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Berikutnya. Ya satu ayat karena ayat itu memberikan satu peringatan mendasar kepada kita. Ya. Ya kuliah kulhu ya bagus, CS, ya, iya, ya nggak bisa dipisahin. Tapi ayat yang seperti itu, yang saya sering bacakan ayat-ayat itu ya, supaya ya dan mudah dipahami maksud saya, ya, mudah dipahami ya. Ayat-ayat yang dibacakan Ustadz Selamat ketika jadi imam itu jadi enak, ya. Jadi bukan sekedar baca ayat hafal, kalau bisa sedikit dipahami. Ya. Kalau berulang-ulang terus dilihat terjemahnya, terus dilihat. Karena kehidupan yang kita alami ini kan sebetulnya memproses diri kita dari apa yang ada pada kehidupan kita. Dan Quran itu kan sebetulnya cahaya. Ya. Makanya kehidupan ini akan selalu Allah berikan lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula itu apa yang dialami sekarang ya itu akan baik pada berikutnya. Makanya kita tidak boleh putus asa. Ya. Selalu kebaikan itu ada pada kita. Karena Allah memberikan ujian itu menguatkan kehidupan kita. Makanya pemimpin yang kaya itu rada susah memang. Ya, presiden dari kecil kaya gitu. Agak susah memahami rakyatnya yang miskin gitu. Ya.
Tapi kalau dari pemimpin yang miskin, ya, dia bisa merasakan susahnya orang miskin sehingga dia mudah memahami kehidupan orang miskin. Fatafakkar bidzalika jiddan asallahu ayan fa'aka biha wasta'in billah was-sabri. Waktu yang Allah berikan kepada kita, ya, coba dipikirkan. Ya, di manage waktu itu. Ya. Karena sebetulnya waktu yang Allah berikan kepada kita tidak tahu kapan habisnya. Walaupun tadi kita tetap berdoanya, Allahumma tawwil a'marona, ya Allah, panjangkan umur saya. Tetap kita optimis. Tapi harus kita pahami, perjalanan waktu itu tidak boleh kita jadikan sebagai satu alasan untuk malas dan menunda-nunda. Fatafakkar fi dzalika. Coba pikirkan itu. Ya. Asallahu ayan fa'aka bihi, supaya waktu yang Allah berikan itu adalah bermanfaat buat kamu. Makanya jangan ditinggalkan setelah sholat kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena bagaimanapun yang Allah perintahkan kepada kita, kalau kita tidak ditolong oleh Allah, nggak bakalan bisa. Semua yang kita lakukan itu karena Allah yang menolong kita. Karena Allah yang memberikannya kepada kita. Antum bisa hadir di sini, Masya Allah. Ya, Allah memberikan peluang kepada kita. Memberikan kesempatan kepada kita. Ya. Allahumma ini, ya Allah, tolonglah saya ala dzikrika, agar saya selalu ingat kepada Engkau, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatik, dan setiap hari ibadah saya semakin hari semakin baik. Itu tidak akan terjadi kalau tidak ditolong oleh Allah. Ilmunya mungkin sudah ada. Ya. Saya yakin misalkan antum memahami sholat jamaah itu udah fasih kayaknya. Ya, kalau ngejelasin kayaknya, wah mantap dah kira-kira gitu. Tapi sudah sanggup nggak mengaktualkan apa yang sudah dimiliki itu? Belum. Bukan berarti kita tidak tahu, tapi memang kita tidak mungkin bisa melakukannya kalau Allah tidak memberikan kesempatan. Nah makanya kalau Allah sudah memberikan kesempatan, pegang dia. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Karena sebetulnya untuk amalia tuh hidup ilmunya nggak usah banyak-banyak. Ya. Kalau mau jadi profesor doktor tuh ilmunya banyak, tapi amalianya dikit sama. Enggak banyak. Asal mau bangun tahajud, ya kan? Berdoa, sholat subuh berjamaah, terus sholat syuruk, sholat duha, di luar itu berarti aktivitas, itu doang kan amalia. Tapi antum kalau ketemu profesor dokter ngejelasin itu, wah Masya Allah, panjang banget. Iya. Iya kalau suka ikut seminar-seminar saresehan itu kayaknya hidup susah banget. Padahal hidup ini enteng aja, bangun subuh ya. Kalau belum bisa bangun tahajud ya bangun subuh lah. Enteng aja, pagi-pagi sodako 1000 aja. Mana yang nggak ada kan? Nggak ada teori yang memberatkan untuk beramal, ya. Kalau untuk memahami ilmu secara keseluruhan, apalagi ilmu sampai bisa jalan di laut itu misalkan, wah ada berat kan? Iya, sudah. Jalan di laut tuh gimana itu? Enteng aja. Ya, baca Quran dohir kan jelas, tajwid jelas kan enggak? Mana yang benda? Enteng. Ya. Cuma kan masalahnya tadi, apakah Allah memberikan kesempatan kepada kita? Makanya Rasul saja khawatir, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya sederhana, ilmu tidak bermanfaat itu tahu tapi tidak diamalkan lah, kira-kira gampang gitu.
Makanya kan atakuluna malatab alun. Kita ngomong tapi enggak dikerjain. Maka pastikan ya, pikirkan ini, dan sudah tentu wasta'in billah wasobri. Nah, untuk menjadikan waktu yang Allah berikan kepada kita ini adalah bermanfaat untuk taat, bukan karena kita hebat. Ista'in billah wasobri, minta tolong kepada Allah dan sabar. Minta tolong kepada Allah dan sabar. Wajtahid, dan bersungguh-sungguh. Wasyamir, all out. Makanya tadi dengan apa? Amal yang terbaik. Minta tolong kepada Allah. Sudah tentu kita tidak. Setelah Allah berikan kita harus sabar, ya. Terus kita bersungguh-sungguh dan all out. Wabadir bi amal Islam min qabli alla tajid ilaiha sabila. Nah, bersegera beramal soleh karena bisa jadi nanti waktu jalan yang mestinya kita lakukan Allah tidak kasih lagi. Setelah Allah memberikan kesempatan tadi, ya, kita berusaha terus minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sungguh-sungguh all out. Karena bisa jadi alla tajid ilaiha sabila, nanti kita tidak mendapatkan kesempatan untuk datang menikmati amal itu. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kalau sesuatu sudah diberikan kebaikan itu pegang dia. Makanya kenapa teman-teman kita yang dulu ngaji sekarang enggak cari itu. Kasihan dia. Ya. Ya, si Ade nih datang sendiri, mau dicari dia udah datang sendiri. Iya. Iya. Iya, datang sendiri. Memang Masya Allah. Ya. Kebaikan itu adalah milik Allah. Waqtanim fushatal mahli min qabli ayab ja'akal ajal. Gunakan kesempatan yang mahal sebelum waktu ajal datang. Tahu-tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang kita tidak bisa prediksi. Ya. Nih saya mulai terasa dekat mati ini setelah Ustadz Mahmud meninggal. Saya nggak tahu selama Ustadz Mahmud meninggal. Udah nggak tahu juga ya? Iya, apalagi. Iya, ya Allah. Itu kan teman-teman saya itu, ya. Ustadz Mahmud Saifullah, siapa? Cepot, itu. Teman-teman di Asukria dulu. Ya. Ya, rasanya udah tambah deket aja ini. Karena memang harus itu kan semua kan alamat-alamat, ciri-ciri yang Allah berikan. Makanya malaikat maut kan pernah diprotes. Ente kalau nyabut nyawa jangan ngedadak, apa kira-kira gitulah bahasa gampangnya. Kata malaikat, enggak ngedadak, gimana ngedadak? Kemarin saudaranya meninggal. Temennya meninggal, itu sebetulnya gua ngasih tahu abis dia elu. Kira-kira gitu bahasa kitanya mah. Siapa malaikat diprotes siapa lagi tuh? Kalau jangan mendadak. Seolah kan mendadak ya? Enggak ada yang mendadak kata malaikat. Kemarin temannya meninggal, saudaranya meninggal. Makanya kan sering bertanya itu. Teman antum sudah banyak yang mati belum? Udah Ustaz. Nah, berarti udah itu tandanya. Karena malaikat bersandarnya ke situ dia. Malaikat maut itu kan teman ente udah mati. Ya termasuk cerita di teman-teman saya ini kan kalau habis reuni seminggu 2 minggu mesti ada yang meninggal itu. Makanya udah reuninya buru-buru, ntar udah pada habis. Ya, jadi iktanim fusatal mahli, ya, min qabli ayab ja'akal ajal, supaya waktu yang mahal ini digunakan dengan sebaik-baiknya karena nanti akan berakhir.
Kan berakhir. Fainaka gorodul lil afat. Wahadapun mansub disahamil maniyat. Nah, karena kalau kita tidak menggunakan waktu ini berarti kita berharap apa? Kehancuran. Nggak ada lagi. Udah dikasih waktu, udah diingetin, ya. Ya, dan Allah terus mengingatkan berbagai macam. Tapi jojong baik. Ya, nggak peduli. Wa inna ma rasumalika ladzi yumkinuka an tastariya bi minallah sa'adatal abad hadal amr. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus menjadi modal kita ini kan sebetulnya di dunia ini adalah kesempurnaan kemuliaan yang abadi, bukan di dunia. Abadinya nanti dia kita kebaikan yang kita lakukan di dunia ini bukan untuk di dunia. Kalau di dunia ini perubahannya ada, paginya benar, siangnya udah miring. Itu dunia, tapi kita harus yakin kebaikan yang kita lakukan lebih banyak daripada miringnya lah, kira-kira gitu. Karena kalau di dunia kan masih kita bisa berubah. Masih bisa minta tolong. Kalau sudah di akhirat, tidak ada lagi. Ya, maka persiapan atau aktivitas yang kita lakukan di dunia ini kan sebetulnya dalam rangka kita menghadapi sa'adatul abadi, yaitu kemuliaan yang selamanya. Di mana? Di akhirat. Bukan di sini. Ya, kalau di sini kita masih ya tadi paginya benar, siangnya miring, ya. Banyak hal, tapi kita harus yakini kebaikan kita yang kita lakukan lebih banyak. Dari 24 jam itu di luar tidur, mudah-mudahan tidur kita tetap ada pahalanya. Ya. Iya, tidur kita harus ada pahalanya. Karena orang tidur itu kalau dalam teori usul fiqh, kalau orang melakukan yang boleh berarti meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang haram dapat pahala nggak? Dapat. Kira-kira begitu teorinya. Cuma kata Gus Baha, cuma malaikat belum tentu paham ini. Ya bahasa Gus Baha bilang begitu. Karena apa? Malaikat taunya baik sama jelek gitu kan ya. Nah, kalau yang mubah tuh nggak diukur sama dia. Ya, kalau yang boleh tuh enggak. Ya. Kalau yang boleh itu makanya yang boleh supaya berpahala harus diniatkan. Jadi hukum tidur itu kan boleh, mubah. Enggak dosa, enggak dapat pahala. Yang mubah bisa menjadi dapat pahala kalau diniatkan. Dalam teori usul al-umuru bimaqasidiha. Kaidahnya begitu. Setiap sesuatu itu harus ada tujuannya. Dalilnya innamal a'malu bin niyah. Ya. Kalau sholat pasti antum niat. Kalau nggak niat ya nggak dapat pahalanya. Batal sholatnya. Kalau tidur kan pakai niat tidur nggak? Nggak ada niat tidur. Tapi niat tidur itu pengertiannya adalah yang boleh-boleh itu dikuatkan dengan niat sehingga menjadi ada pahalanya. Jadi ketika orang dia tidur dan dia niat tidur itu niatnya daripada saya ngelayap nanti ini ya lebih baik ini tidur. Berarti tidurnya dapat pahala. Ya. 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 Persiapan bola. Ya. Karena tadi modal kita adalah mempersiapkan apa? Sa'adatul abadi. Di dunia ini kita persiapkan kemuliaan yang lama, yang selamanya. Bukan di akhirat, bukan di dunia ini. Ya. Fa iyyaka an tunfik awqatah wa ayyamah wa sa'at wa anfusahu fima la khaira fi wala manfaata. Nah, makanya kita harus berani berkorban waktu. Kita sisihkan waktu kita. Ya.
Jangan sampai waktu yang Allah berikan ini tidak bernilai. Ya. Kemudian hari-hari yang berlalu, ya, kita kadang-kadang udah malam Sabtu lagi, ya terus kayaknya belum ngapa-ngapain gitu ya, datang lagi. Iya, cepat sekali waktu ya Allah. Iya, nah, gitu ya. Faya rasalati amal fiha bi taatillah jazaatan mamlu'ah nuran. Nah, nanti Pak, kita ini begitu nanti mati kita punya 3 lemari. Ya. Lemari yang satu adalah amal taat kepada Allah. Yang kedua lemari maksiat. Yang ketiga adalah lemari yang kosong. Ternyata yang maksiatnya banyak, yang lemari taatnya kosong, yang kosong kagak ada isinya tadi itu. Nah, maka pastikan ya. Ini kita nanti ngelihat begitu kita buka nggak ada isinya semua. Yang ada cuma isinya lemari maksiat saja. Naudzubillahi min dzalik, ya Allah. Ya. Karena bagaimanapun itu akan menjadi tabungan kita. Nah, makanya ya memang kita di sini nabung. Kan pertanyaan cari pahala sama cari duit gampangan mana udah terjawab belum? Ya. Cari pahala tidur aja udah. Dapat pahala. Ya artinya kita memanfaatkan waktu jangan sampai kosong. Udah duit kagak dapat, pahala kagak dapat juga gitu. Iya. Bagaimana caranya memanfaatkan waktu itu ya sehingga nilainya dapat. Makanya kalau kata Kiai Said Latif itu artis itu dia maksiat, dia apa, enggak apa-apa duitnya banyak dia. Di dunianya udah dapat. Ini orang udah susah. Ya, ibadahnya kagak jelas. Terus ente dapat apa di dunia nggak dapat di akhirat? Nah, kira-kira gitu. Ya. Jadi sebetulnya di dunia ini kita harus dapat dan di akhirat harus lebih dapat. Karena memang di dunia ini adalah kita untuk mendapatkan apa? Mendapatkan akhirat dengan kebaikan-kebaikan tadi. Nah kalau di dunia nggak kita dapat, mau bawa apa? Nah, maka lemarinya nanti kosong tuh lemari yang mestinya kita isi dengan amalan-amalan kebaikan, kosong itu. Kita siapkan. Ya, pala amil bi ta'atillah yakunu fiha farahan muntabitan ala dawam. Nah, orang yang taat kepada Allah itu selalu menikmati kehidupan dengan kebaikan-kebaikannya selamanya. Sebetulnya orang berbuat baik itu dalam kondisi ruwet apa dalam kondisi nyaman? Nyaman ya? Kalau ruwet nggak bisa. Nah, berarti ini orang nyaman semua berarti ini ya? Alhamdulillah. Iya, makanya kita ketika orang tidak bisa menikmati kebaikan berarti dalam keruwetan gitu ya. Nah, coba. Jadi kebaikan itu kan berarti menambah udah hidupnya nyaman, menghasilkan kebaikan. Kalau orang udah ruwet nggak menghasilkan apa-apa. Naudzubillahi min dzalik. Nah, maka tadi ya supaya kebaikan yang kita taati itu adalah terikat dengan ala dawam. Harus selalu berulang-ulang. Makanya jadikanlah kan kata Rasulullah sedikit itu lebih baik kalau dilakukan
berulang-ulang. Ya. Lebih baik daripada banyak tapi jarang-jarang. Ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah itu adalah continue walaupun sedikit. Kalau banyak, Masya Allah. Antum sholat 2, ya udah 2 rakaat aja. Tapi tiap hari, jangan 8 rakaat 2 minggu. Misalkan. Iya. Jadi, itu ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Karena kan memang Pak, harus kita akui, kita ini punya kemampuan yang berbeda. Dan psikologis secara umur juga punya pengaruh. Ya. Makanya antum saya lihat ini lebih banyak yang mudanya kan daripada yang tuanya. Ya. Mudah-mudahan ya. Jadi yang tua ke bawah muda kalau gitu. Iya kan kita begitu ya Pak? Ya. Iya, yang tua ke bawah muda ya. Karena kalau yang tua ke bawah muda. Iya, maksud saya adalah memang beramal ini ya karena begini Pak, kan orang tergantung kapan startnya. Ya. Startnya dia kapan melakukan kebaikan. Dan sudah tentu kalau ibarat orang badannya kotor, mandinya rada lama nggak? Lama. Beda dengan orang badannya bersih. Tapi akhirnya ujungnya bersih juga loh maksud saya. Ya. Jangan ngelihat kotornya, jangan. Proses itu harus dilalui. Ya. Ketaatan itu memang waktunya bermacam-macam. Saya pernah ceritakan itu suami istri dan ini supaya menjadi pelajaran supaya kita tidak putus asa. Suami istri yang membunuh pembantunya, ya, dia tidak muslim dan muslimah, lalu dia masuk penjara. Ketika di penjara dia menjadi muslim dan muslimah dan dia hafal Quran. Ribet amat maksud saya gitu ya. Mau hafal Quran kudu bunuh orang dulu. Kudu masuk penjara dulu. Gitu kan. Ya memang hidup begitu gitu loh. Ya. Makanya kita tidak boleh melihat keadaan ini menjadi beban. Ya jalani saja. Kita berupaya untuk menjaga diri, berupaya mengajak orang lain. Mau alhamdulillah, enggak mau alhamdulillah juga jangan ditempeleng. Kita sudah ngajak karena memang prosesnya macam-macam. Seperti tadi tuh bayangin, dia harus bunuh orang dulu baru masuk Islam. Ya kan? Harus masuk penjara dulu baru hafal Quran. Allah ribet amat lah kira-kira begitulah. Tapi memang gitulah manusia dengan berbagai cara selama lam yugorgir. Selama nyawanya belum ditenggorokan, kemungkinan manusia berubah. Ya, walaupun tadi mandinya rada lama gitu kan. Ya, tapi yang jelas ujung-ujungnya bersih. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan pada malam hari ini lebih kepada introspeksi saja. Karena manusia punya sifat lalai, punya sifat putus asa. Seolah-olah hidupnya ini susah, mau melakukan kebaikan berat banget. Ya. Semua itu akan mudah bila terus kita. Makanya kan saya pernah sampaikan, permintaan kita kepada Allah yang terbaik adalah kemudahan melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya Allah, mudahkanlah apa yang Engkau perintahkan. Karena kalau kita sudah mudah melakukan apa yang Allah perintahkan, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita apa yang Allah akan berikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian kajian agama oleh guru kita bahwasanya kebaikan milik Allah dan Allah yang akan memberikan kepada yang dikehendakinya. Dunia ini tempat beramal dan akhirat adalah tempat untuk balasan. Untuk itu mari kita tingkatkan kembali ibadah kita manfaatkan waktu kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Untuk sesi pertanyaan setelah pengaji kita ditutup ya. Ya, mari kita tutup pengaji kita dengan doa Syaitul Istighfar. Iyalah, ada yang ditutup.
Luar biasa nih saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta La rabbi. ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana abduka. Ala ahdika. Wa ana ala ahdika. Mastata'tu. Wa adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka ni'matika alayya wa abu bidambi waghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. On kasih kopi tuh Bang Wisnu On. Ah? Boleh, Padol. Ngopi dulu, minum dulu Pak Haji. Ayo tenang. Ayo Din, apa Din? Ketika kita melakukan hal yang haram, maka terjadilah labilnya perbuatan baik itu. Selain hal yang haram, apakah ada bisa mempengaruhi melabilkan amal kita? Yang sebetulnya orang melakukan yang haram itu ya manusia, ya namanya manusia. Istighfar saja. Intinya kan itu. Kita ini bukan malah malaikat. Cuma masalahnya kalau sudah berulang-ulang nariknya berat. Oh, biasanya kenapa ya? Kita melakukan hal yang haram, maka tubuhnya cuma jalan, itu suka mempengaruhi amal. Oh iya. Kan ada lagi yang lain selain haram, misalnya yang mubah atau yang hambat yang kayak makruh gitu, apakah bisa mempengaruhi? bisa. Lingkungan itu kan mempengaruhi. Lingkungan. Nih anak-anak pesantren itu bangun jam 3, jam 4. Kalau di rumah itu susah itu karena lingkungan. Makanya bi'ah dalam teori pendidikan tuh, bi'ah itu lingkungan itu mempengaruhi kita. Maka ketika orang bunuh 99, ya kan? Terus dia bunuh 100, lalu dia disuruh pindah, baru mau menuju tempat yang baik saja, dia sudah masuk surga. Makanya ya kita berharap Aqobah ini bisa memberikan cahaya kepada sekitar masyarakat. Bukan hanya untuk kita. Ya. Kan ada yang senang, ada yang paling senang. Ada yang senang banget, ada. Ya, kalau yang nggak senang jarang lah, walaupun ada gitu. Artinya kebaikan ini harus, makanya kita ini orang baik atau bukan sebetulnya. Kita orang baik itu kalau sudah bisa memberikan kebaikan itu kepada orang lain. Dia kaya, tapi medit. Kan gitu kan ya? Belum. Karena kebaikan itu adalah dia sudah bisa membagi kebaikan kepada orang lain. Nah makanya merawat diri ini nggak bisa sendiri, harus bareng-bareng. Ya. Mungkin antum rajin demen ngaji ke Aqobah karena misalkan apalah kira-kira gitu kan? Ada suasana. Gitu ya, Dina? Ya. Ya, yang lain sambil ngemil, kita kan suka Sambil nyaplek. Oh, Ustaz jangan nanya dulu, Ustaz. Kalau dia nanya. Ya udah deh, jangan nanya dulu. Ayo silakan. Woi, ketua nanya, boleh. Iya. Apa benar? Benar. Coba benar-benar aja. Benar lah. Benar udah. Apa benar orang yang biasa-biasa aja tiba-tiba dia suka nge-share kebaikan, dalam arti dia hijrah kan gitu. Apa itu tanda-tanda dia bakal mati kok? Wah, teman saya ngomong begitu, saya jadi takut jadinya kan. Ya. Memang kebaikan itu akan Allah perlihatkan, ya. Kebaikan itu akan Allah perlihatkan ketika orang menjelang kematiannya ada. Dulu di sini ada dulu supir yang meninggal di mobil tuh.
Kalau Bang Unin, siapa namanya? Saya ingat betul itu. Muhammad. Bukan, siapa? Saya melihat dia sebelum meninggal rajin ke masjid tuh. Rajin ke masjid. Sebelumnya enggak. Makanya kalau ente itu ya tetap, tapi bukan berarti kalau gitu gua nggak ke masjid lu biar nggak begitu. Ya. Saya melihat memang ada begitu. Jadi kan yang namanya husnul khatimah itu begitu. Ya. Kebaikan itu memang kan sebetulnya yang paling penting kan ujungnya. Ya. Bagaimanapun manusia dengan kebaikannya tapi ujungnya tidak baik, tetap tidak baik. Su'ul khatimah. Ya, Bang Saman ya. Saya jadi pelajaran itu. Saya dulu dia begitu saya lihat sering ke masjid, tahu-tahu dia meninggalnya di mobil kan ya. Itu memang sebelumnya saya lihat jarang ke masjid. Iya, artinya apapun lah. Tapi intinya dia husnul khotimah saya melihat. Makanya antum kalau udah rajin ngaji jangan berhenti, takut pas berhenti mati. Iya, kebaikan itu harus kita jaga. Karena sebetulnya kebaikan yang mana kita nggak tahu. Ya, kebaikan mana yang kita lakukan kita nggak tahu. Karena kan tidak bisa masuk surga sebanyak apapun pahala yang dilakukan oleh orang. Ya, kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu dari mana? Dari kebaikan yang kita lakukan. Cuma pelebah mana? Itu yang kita tidak tahu. Ya, misalkan begitu. Jadi nggak apa namanya? Karena kan ada riwayat orang berumur 500 tahun. 500 tahun full ibadah. Di dalam kitab ini kalau nggak salah atau gimana ya? 500 full ibadah, kata Allah, aku masukkan engkau ke dalam surga dengan rahmatku. Kata orang itu, enggak lah, orang saya ibadah mulu, masa pahala saya nggak cukup buat masuk surga. Dihitung pahalanya. Dari 500 tahun ibadah itu cuma bisa membayar satu nikmat bisa melihat. 500 tahun. Ya. 500, kita ini umur 60 tahun, nakalnya kan 25 tahun. Itu. Makanya bisa jadi Allah memberikan rahmat kepada kita dalam majelis ini. Kita nggak tahu. Ya, pokoknya berupaya melakukan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu. Karena Allah tidak melihat, bagi Allah kan tidak ada yang kecil. Kebaikan itu semua besar, kembali kepada niatnya. Makanya kan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Muhsinin itu adalah orang melakukan kebaikan karena Allah. Ada nggak orang melakukan kebaikan bukan karena Allah? Ada. Muhsin itu, makanya kan ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dalam ibadah itu adalah seolah-olah kita melihat Allah, dan kita tidak mungkin melihat Allah, tapi Allah pasti melihat kita. Nah, bagaimana kita merefleksikan itu? Sehingga kita tidak harus ibadah berbuat baik itu orang tahu, tidak perlu. Yang penting Allah yang tahu. Dan sebetulnya kan transaksi kita itu dengan siapa? Dengan Allah. Manusia wasilah aja. Antum nipu orang, bohongin orang, ya. Yang ngasih dosa siapa? Allah. Orang mah yang nyesel doang paling, kata dia. Gua kesel banget sama dia tuh, gua ditipu, itu doang. Tapi efek dari apa yang dilakukan oleh orang itu kembali kepada Allah. Berarti ketika kita nipu orang, sebetulnya kita berhadapan dengan Allah. Kalau akidah kan begitu, ya. Jadi nggak ada transaksi dua orang berzina, ya. Dua orang berzina enak apa enggak? Anggaplah enak. Tapi kan urusannya dosanya dengan Allah. Nggak ada urusan dengan manusia itu. Dan begitu berikutnya, setiap apa yang kita lakukan sebetulnya kita berhadapan dengan Allah. Oke?
Kena dia aja nak. Paham gak itu? Bingung kebanyakan jawabannya ya. Kosong deh, kan bawa pulpen dicatat Kemarin kosong. masih kosong lah. Formalitas cuma sebaris doang. Judulnya doang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya silakan. Ya. Katanya Betul. otaknya masih luas jadi nggak nampung banyak. Oh. Oh ya boleh, kamu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan Pak Ustadz kalau kita tidur katanya tadi istilahnya itu vakum. Vakumnya nggak dapat Iya. rasa, nggak dapat pahala. Tapi kalau kita pada awal tidur kita meniru ya Rasulullah SAW yaitu berdoa, apakah itu nggak dapat pahala? Ya, terima kasih. Iya dapat, makanya tadi tidur jangan kayak kebo. Makanya kita sebelum, kan kata Rasul sebelum tidur hatamkan Quran. Iya, ya itu dia. Jadi tidur kita itu punya nilai. Tapi kan tidur kayak kebo gimana? Kebo atau tuh blok aja. Enggak ini, enggak ini. Iya, makanya ketika tidur yang tidak digunakan dengan tadi, maka tidurnya tidak dapat pahala. Ketika kita baca qul 3 kali, nilainya hatam Quran. Ketika kita istighfar, berarti kita diampuni oleh Allah. Makanya kalau tidur jangan nunggu ngantuk dulu. Kalau antum tidur ngantuk langsung tidur. Supaya berwudu dulu. Itu tidur yang punya pahala. Ya, jadi kan amalan-amalan mubah ini banyak. Kayak tadi tuh makan, minum. Cuma saya kalau rokok nggak bisa jawab banyak kalau rokok. Kalau makan. Nanya lah. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Islam itu ada ilmu 4. Di mana 4 ini adalah tingkatan-tingkatan yang memang dilalui atau mau dilalui tergantung manusianya. 1, syariat. 2, thariqat. 3, hakikat. 4 adalah marifat. Pertanyaannya, apabila kita mempelajari ilmu syariat seperti sekarang ini hubungan untuk naik kelas ke thariqat itu apakah ada atau tidak, itu bagaimana kita mensikapinya, karena tingkatan ilmu itu kan menuju ketakwaan. Ya. Bagaimana kita takwa kalau ilmunya 2 aja tidak pelajari? Bagaimana kita bisa masuk surga kalau takwa itu tidak didapat? Itu tadi pertanyaannya, bagaimana kita mensikapinya seperti itu, karena di antara guru-guru itu suka ada yang ngajarin ilmu seperti begitu. Saya kadang-kadang kepusing juga gitu. Makanya saya minta karena Pak Ustadz berapa tahun yang lalu lah kalau nggak salah, atau berapa bulan yang lalu ngomong kemungkinan besar masuk surga itu hanya lulusan pesantren. Kalau saya merenung itu beberapa hari saya merenung, memang bisa dikategorikan ada kemungkinan. Kalau bicara kemungkinan itu bisa atau tidak, tergantung orang itu mempelajari dan mensikapi dan mengamalkan daripada ilmu tersebut. Itu tadi artinya poin-poinnya seperti 4 itu pasti di pesantren diajarin. Cuman prakteknya ini kan kita di sini masing-masing nih. Ini bagaimana kita bersikapnya gitu. Kalau teorinya memang begitu, Pak. Teorinya. Tapi intinya kan adalah hidup ini kan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Itu intinya di situ. Tinggal seberapa kita menikmati itu. Antum sholat duhur jam 2, melaksanakan perintah enggak? Melaksanakan perintah. Tapi secara ilmu lagi ketaatan, ya ada yang lebih utama. Jadi tidak cukup, makanya tidak cukup kita hanya bisa melakukan kebaikan, melakukan yang terbaik. Rasulullah itu kan menjadi contoh. Makanya sebenarnya sholat jamaah itu hukumnya apa? Sunnah kan?
Sunnah muakkadah. Tapi kalau pertanyaannya Rasulullah sholatnya berjamaah atau tidak, kan beda. Beda ya. Makanya kita mengikuti sunnah Rasulullah. Idealnya itu. Idealnya. Sebab kalau kita bicara kepada hukum selalu muncul khilaf. Debat terus, nggak selesai-selesai. Dan memang faktanya begitu. Nah, untuk supaya kita tadi bahas naik kelas ya, untuk supaya naik kelas kita berusaha memahami sunnah-sunnah Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sholat saja misalnya. Ya, Rasulullah sholatnya selalu di masjid. Sunnahnya itu. Nah, itu tidak kaitannya dengan apa tadi, syariat. Kalau syariat ente sholat jam 2, setengah 3 boleh tuh. Cuma memang teorinya kalau bicara apa tuh hikmah, hakikat, saya nggak diajarin sebetulnya itu. Saya di pondok itu, malah di pondok saya tuh nggak dianjurkan sholat sunnah, sholat puasa sunnah nggak dianjurkan. Yang sering dianjurkan belajar. Iya. Jadi lagi-lagi itu soal apa? Mungkin soal manhaj saja ya. Ya. Tapi kemudian ada yang puasa 40 hari gitu. Ya. Pokoknya terus apa? Ngamalin sholawat sekian ribu kali. Saya nggak dapat tuh di pesantren. Ya. Di pesantren Gontor maksudnya. Saya dapat di guru yang lain kalau yang gitu ada. Gitu ya. Nah, kalau antum cuma seperti ini, intinya bagaimana kita menjaga diri, melaksanakan apa yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Soalnya yang nggak diperintahkan juga dikerjain kan? Ada yang nggak diperintahkan dikerjain? Banyak. Masalah puasa tuh kalau kayak kemarin di masjid nggak ada yang pertanyaan masalah puasa tuh. Puasa mana? Puasa 3 kali kan, 3 hari selama sebulan. Kan momen-momen puasa itu sepertinya ada Senin Kamis, terus Yaumul Bid ya. Tapi apabila kita melakukan puasa lagu-lagunya aja dah, pokoknya yang penting 3 hari mau kita lah gitu, yang penting kita lagi mood aja gitu. Itu ada puasain perempuan itu lagi. 3 hari, iya. 3 hari gitu. Gimana tuh? 3 hari itu ada yang menafsirkan Ayyamul Bid. 3 hari itu. Ya. 3 hari itu pokoknya selama sebulan kita puasa 3 hari. Sewaya-wayanya tadi Senin, Kamis, Senin, enggak mau Selasa. Yang sunnah-sunnah aja. Jadi dalam 1 bulan itu puasa 3 hari. Itu penafsiran yang umum. Penafsiran yang khusus itu 3 hari itu Ayyamul Bid. Iya, 13, 14, 15. Bukan Januari, Februari, tapi awas jangan salah ini. Ya, bulan Islam maksudnya. Jadi ada di dalam, memang karena saya tidak mau jelasin puasa ya nggak saya jelasin itu ya. Jadi yang namanya 3 hari itu kan 3 hari itu berarti 1 bulan 3 hari, hitungannya kan menjadi 10, 30. Jadi berapa? 3 kali 10 berapa? 30. 30 kali 3 pokoknya itu menjadi saum, pahalanya seperti puasa 1 tahun. Jadi antum mau Ayyamul Bid saja boleh, ya, atau Senin Kemis 3 hari gitu ya, boleh. Ya, enggak bukan. Ini sunnah. Apalagi puasa Daud, masya Allah. Iya boleh. Cuma tadi jangan, kalau antum mau puasa Senin Kemis ya hari Senin sama Kemis. Ya, kalau mau itu berarti Ayyamul Bid. Kalau enggak berarti puasa Daud. Hari ini puasa, hari ini enggak. Jangan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu jangan.
Yo, ada lagi nggak nih? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada informasi untuk besok malam minggu pengajian bulanan, insya Allah besok di rumah Pak Kiai. Untuk itu dimohon kehadirannya teman-teman jemaah, jangan lupa besok bulanan kita yang diadakan setiap malam minggu ketiga. Bakar ikan Pak Haji ya. Ya, Bakar ikan. Ribet bakal ya besok ditunggu kehadirannya. Langsung makan barengan langsung. Oh, ada lagi pengajian malam Senin. Ntar. Kalau nobar mah Senin kan nobar? Minggu nggak ada kan? Malam minggu. Minggu Nggak pagi. ada. Besok Besok ada malam minggu. Jam berapa? jam 3:30. Wah. Itu mah subuh. Pilih aja. Lanjut bersama. Jadi nggak apa-apa sambil nunggu bola tadabur dulu kita tidur. Tadabur alam. Alhamdulillah